Halo, kembali lagi bersama saya Komang Argi Saputra. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan apa itu tentang VLAN. Kita langsung aja ke materinya, VLAN. Nah, atau bisa disebut Virtual Local Area Network adalah teknologi yang memecah salah satu jaringan menjadi beberapa jaringan logis. Meskipun perangkat terhubung ke switch yang sama, VLAN ini membuat seolah-olah mereka pada jaringan berbeda. Sederhananya tuh, VLAN adalah cara untuk membagi jaringan besar menjadi beberapa bagian kecil agar lebih aman, lebih teratur, dan lebih efisien. Nah, untuk fungsi VLAN itu sendiri itu meningkatkan keamanan. Perangkat di VLAN berbeda tidak bisa saling berkomunikasi langsung tanpa router. Nah, mengurangi broadcast. Nah, pada broadcast hanya menyebar dalam VLAN yang sama. Nah, mengatur jaringan agar lebih rapih. Nah, misalnya VLAN ini untuk admin, VLAN untuk karyawan, dan VLAN guest. Menghemat biaya, tidak perlu banyak switch fisik, cukup satu switch yang dibagi menjadi beberapa VLAN. Nah, untuk manajemen VLAN itu sendiri, khususnya yang digunakan untuk mengelola perangkat jaringan seperti switch dan router. Misalnya menggunakan VLAN ID 1 atau VLAN tertentu yang dikhususkan agar proses lebih aman dan terpisah dari lalu lintas pengguna. Fungsi VLAN itu sendiri meningkatkan keamanan, mengurangi broadcast, mengatur jaringan agar lebih rapih, dan menghemat biaya. Itu untuk fungsinya, dan untuk manajemen itu tadi untuk akses khusus untuk konfirmasi switch atau router, memisahkan traffic manajemen dan traffic user, menghindari gangguan jika terjadi masalah pada VLAN lain, kontrol penuh terhadap perangkat jaringan. Nah, yang pertama tadi itulah akses khusus untuk konfirmasi switch atau router ini dimaksud administrator ini mengakses IP manajemen melalui VLAN ini. Nah, untuk memisahkan traffic ini sehingga agar lebih aman dan tidak tercampur dengan lalu lintas data yang biasa. Nah, menghindari gangguan itu manajemen tetap dapat diakses meskipun VLAN pengguna ini bermasalah. Ini kontrol penuh ini hanya IP dan port tertentu yang bisa masuk VLAN manajemen. Contohnya kayak switch memiliki yaitu IP 192.168.10.2. Nah, pada VLAN 10 ini digunakan manajemen. Nah, untuk konfigurasi, admin harus berada pada VLAN 10 tersebut. Nah, di VLAN tersebut, untuk VLAN, itu ada yang namanya broadcast domain. Nah, untuk broadcast domain ini sendiri adalah wilayah jaringan di mana semua perangkat akan menerima pesan broadcast yang dikirimkan oleh salah satu perangkat domain tersebut. Nah, misalnya kayak perangkat A mengirim broadcast, nah maka seluruh perangkat dalam domain itu akan menerimanya. Untuk ciri-ciri broadcast domain itu ada tiga, yaitu broadcast yang tersebar dalam satu domain, tidak melewati router, dan tidak switch tidak memotong broadcast kecuali menggunakan VLAN. Fungsi broadcast domain itu sendiri itu mengontrol penyebaran broadcast, meningkatkan performa jaringan, membagi jaringan agar lebih efisien, dan mengurangi kemacetan. Nah, untuk hubungan VLAN dan broadcast domain ini, setiap VLAN sama dengan dia satu broadcast domain. VLAN ini memisahkan jaringan sehingga broadcast hanya tersebar di dalam VLAN yang sama. Ini membantu jaringan lebih aman, lebih cepat, dan lebih mudah dikelola. Contohnya misalkan VLAN 10 mengirim broadcast, hanya perangkat di VLAN 10 yang menerima misalnya menerima pesan tersebut. Nah, perangkat di VLAN 20 misalkan, dia tidak akan bisa menerima broadcast tersebut. Seperti itu. Nah, untuk itu kita langsung aja ke praktiknya dengan kita membuka Cisco paket tracernya. Nah, di sini Cisco paket tracernya sudah kita buka. Seperti biasa, kita tambahkan dulu device-nya. Sini ambil switch dan beberapa komputer.
Kita tambahkan kabel seperti biasa. Saya tidak banyak bicara karena lagi kondisi badan kurang enak badan. Jadi lakukan seperti apa yang saya lakukan. Sini kita tambahkan kotak. Untuk lebih mudah, ini kita anggap aja tambahkan lagi. Rupa-rupanya nge-lag. Sorry, sampai kotak. Tidak sulit ternyata. Renat, saya ingin 10. Oke, sini kita langsung aja masukkan IP-nya. Bermenggunakan itu dengan subnetnya sama aja.
Oke, tiga. Satu enam delapan, dua, satu, tiga. Dua. Udah lah biarin aja. Satu, dua, tiga, kayak gitu. Nah, setelah itu kita bakal konfigurasi ya. Kita bakal konfigurasi di CLI. Konfigurasi di CLI itu sendiri, kita ketikkan pertama, kita masuk ke men level global dulu. Setelah itu kita plan 10. Plan 10 kita namain accounting. Basi ya untuk namanya. Setelah itu kita buat lagi satunya itu bilan 20. Setelah itu namain marketing. Asing namanya apa. Setelah itu dulu baru kita do usung bulan. Nah, sini udah ada dua nih, pilihan 10 dan 20 dengan nama-namanya. Ada accounting dan marketing yang kita buat tadi. Setelah itu kita use yang pilihan 10 interface and sampai tiga. Tiga. Terus setelah itu kita klik page out class. Mudah akses. Setelah itu
tes dan wujud flash 10 kita bisa ulang drift. Nah, di sini nih ya ada kelihatan accounting aktif pilihan 1 sampai pilihan 3. Langsung kita yang ke marketing atau ke pilihan 20 juga dengan uh, interface yang lagi dari 4 dan sampai 6 ke betul-betul mode akses pilihan 20 exit itu bisa muncul kayaknya dari pilihan 20 ini udah aktif yang FA 04 sampai 06. Setelah itu kita coba ping kita tes ping dari PC2 ke PC0 itu dia fail. Kalau lagi ini fail karena tadi belum ada IP address-nya dari 8 ke 92 ke 8 itu kita cek. Lalu kita hapus lagi, kita kirim pesan lagi. Sukses berhasil. Ini sama-sama di VLAN 10. Coba kita antar VLAN. Tidak bisa fail. Kenapa fail? Seperti saya jelaskan tadi, dia tidak akan bisa menerima VLAN, menerima pesan karena dalam VLAN berbeda. Broadcast-nya itu sendiri dia tidak bisa. Kenapa? Karena dia dihalang oleh VLAN tersebut. Seperti saya jelaskan tadi, inilah contoh penerapannya di uh, Cisco Packet Tracer. Oke, pada kali ini kan kita udah nih bagaimana cara menggunakan yang namanya VLAN. Nah, sekarang bagaimana kita akan menghubungkan antara VLAN itu sendiri dari misal ruangan 10, VLAN 10 ke VLAN 10 yang sebelahnya. Bagaimana caranya? Sini saya akan memberikan tutorialnya dengan menggunakan yang namanya terang. Nah, gimana sih terang itu sendiri? Jadi kita butuh yang namanya kabel. Bisa kita colok
Kalau ke switch. Oke, ini pilihan 05. Lalu kita masuk ke switch-nya. Kita enable. Kita biasa seperti biasa count. Setelah itu kita gunakan ini pilihan yang 05. Setelah itu kita switch. Setelah itu kita switch. Port. Switch port mode terang. Ini sudah, kita coba do so jadi do terang. Nah, di sini sudah terlihat untuk port FA05 itu sudah termasuk di port terang. Setelah itu kita lakukan hal yang sama di switch satunya. Oke, kita masuk, kita enable, kita akan setelah itu kita interface 05. Setelah itu kita switch port. Jadi switch port mode terang. Mode terang kita do show interface terang. Ini juga udah sama. Nah, sekarang kita tinggal coba kirim pesan apakah sudah bisa dari VLAN 10 ke VLAN 10 yang satunya. 10 ke VLAN 10 sukses. Dari VLAN 10 ke VLAN 10 juga. Oke, sukses. Kita coba dari VLAN 20 ke VLAN 20. Oke, sukses juga. Nah, setelah itu kita akan coba ini kan hanya VLAN 10 dan 20 aja. Coba kita tambahkan PC di sini. Jadi untuk VLAN 30-nya. Nah, yaitu kita menggunakan yang namanya allowed on trunk. Allowed on trunk. Nah, untuk allowed on trunk itu sendiri kita pertama kita lakukan, kita masuk ke mode switch. Sudah, kita exit dulu. Set. Kita exit lagi. Exit. Oke. Setelah itu kita enable, kita masuk ke mode privilege. Nah,
biasa kita show untuk ini untuk kita bisa lihat di sini VLAN slow terangnya itu 1 sampai 105, kalau di real device itu 1 sampai 1 sampai 1000 berapa gitu. Saya lupa. Untuk VLAN allowed and active management domain ini kita bisa lihat yang diizinkan itu adalah VLAN 10 dan 20. Nah, jadi kita bisa atur untuk supaya lebih aman. Buka. Oke, kita cek ini aja nih. Jadi kita langsung aja buka trans ke sorry, nonton cabut-cabut. Oke, langsung buka interface interface FA5 itu sendiri. Itu kita uh, port switch port terang. Halo, halo, VLAN 10 20. Itu kita do show interface terang. Nah, di sini sudah kelihatan flash allowed-nya yang on flash allowed on terang ini kita bisa lihat yang diizinkan itu 10 20. Nah, di sini kita lakukan hal yang sama ke switch satunya. Kita exit. Kenapa kita akan kita masuk ke interface FA05-nya, besok kita langsung aja switch port download. Dengan 20 terang, user interface terang. Nah, di sini kita bisa lihat yang diizinkan itu adalah 10-20 sama. Nah, coba kita di sini tambahkan PC untuk VLAN 30 Hz sendiri. Kembangan lagi advice input switch. Kita exit dulu. Kalian berapa nih? 6. Kita buat itu int 06.
kita masuk, habis itu switch for mode access, which to switch for access VLAN 30. Oh ya, saya belum menambahkan VLAN itu sendiri. Kita buat enable terlebih dahulu. Enable. Itu kita home. Kita VLAN 30 nya dal pasar dengan di sini ada pasar itu aktif untuk bulan 6 sudah. Melakukan yang sama ke satunya. Kita bikin itu 30 ya, pasar itu kita setelah itu switch port mode dari mode akses kita show bilang di sini untuk bulan 3 yang bernama pasar itu dia menggunakan FA06. Jadi kan untuk allowed-nya itu sudah kita setting tadi, on allowed-nya itu untuk VLAN 20, 10 dan 20, dan VLAN yang kita PC yang kita tambahkan ini adalah dia VLAN 30 atau VLAN pasar. Jadi kita tambahin dulu, saya lupa nambahin IP-nya. 192 108. Oke. Nah, coba kita kirim pesan lagi dari VLAN 10 account ke VLAN 10 satunya itu sukses. Nah, dari coba kita yang tadi nih kita tambahkan VLAN 30 ke VLAN 30 ke pasar itu adalah dia fail. Kenapa? Karena yang tadi load yang kita berikan hanya akses hanya VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, bagaimana caranya supaya bisa ditambahkan? Mari kita tambahkan, gimana caranya? Kita buka ini. Setelah itu dulu kita buka interface enrollment-nya. Setelah itu
Mari buka kita interface FA05 ya. Buat switch port add 30 gitu. Kita do so cerah. Dari mana itu terang? Ya, tambah interface yang lupa. Di situ kelihatan pilihan lowot itu pilihan 10, 20, 30. Kita lakukan yang sama di switch satunya. Interface sama port dan add 30. So, terus udah, mari kita coba jalankan skripsi. Monitor, kita tes. Sukses. Sukses. Sukses dong, karena sudah apa? Karena udah kita tambahkan kalau villanya tadi itu. Nah, bagaimana cara menghapus villanya itu sendiri? Kita ambil, kita sekarang kita remove yang 10. Nah, kita show sorry to interface run. Nah, di sini kelihatan deh yang pilihan yang kalau itu hanya 20 dan 30. Kita lakukan hal yang sama di switch satunya. Sini silakan di nah, kita sekarang kirim pesan ke pilihan 10 itu dia fields. Kita hapus lagi biar jelas. Pesan pilihan 10 ke pilihan 10 itu ya, tapi kalau pilihan 30 ke pilihan 30 itu dia sukses. Oh, fail juga. Mari kita coba kenapa dia fail. Sukses. Atau nih kenapa ya kalau di awal kita misal pilihan 20 ke pilihan 20 itu sukses juga. Nah, seperti itu menggunakan allow turn on loop. Oke. Nah, baik, di sini kita akan buat yaitu topologi baru. Nah, kita buat aja sebenarnya topologi baru. Itu kita tambah yang namanya switch. Tapi di sini kita menggunakan switch yang ini 3560. Oke, setelah itu tambahkan PC.
untuk tambahkan kabel. Sorry, salah. Kabel sini dulu ke sini, sini ke sini. Oke, ini kita buat dulu seperti biasa pilihannya. Buat ini dulu. Kita masukkan, kita buat VLAN 10. Habis itu name-nya tadi accounting, kita buat VLAN lagi 20 nya marketing. Habis itu do so man. Nah, di sini udah ada pilihan accounting dan marketingnya. Nah, setelah itu kita exit dulu, kita masuk ke interface, masuk ke interface ringnya, kita masukin sorry, tadi kabelnya berurutan ya. Saya di sini kan tadi kabelnya berurutan ya. Nah, saya mau buat kabelnya itu tidak berurutan. Mana ini kan 1 dan 2, ini kita ubah sini kabel lagi, jadi dia 1. Masih kurang 1, 2, oke, jadi 1,4 dan 3,2. Ukuran sendiri enter rank FA, jadi interface rank FA 05, FA 01 dan FA 05, 04, sorry. Setelah itu kita switch modenya, data switch port mode akses. Setelah itu switch port akses VLAN 10. Kita sekarang langsung buat aja yang untuk VLAN FA0, VLAN 2 VLAN 20 nya FA02 dan FA03. Kita buat sini
2,3. Setelah kita filen, setelah kita filen. Nah, di sini udah dari filen 10 itu uh, FA-nya FA1 dan 4. Nah, seperti biasa lah, seperti itu. Setelah itu kita masukkan IP-nya 192.168.11. Ini oke. Nah, setelah itu kita hubungkan ini berapa switch apa switch FA07 ya, kita langsung aja buka, kita enable terlebih dahulu, sekarang kita buka FA07. Nah, setelah itu kita ketik switch port mode RAM. Level interface change to shutdown. Oke, dia biasa kita do so interface terang. Oke, dia sudah bisa nih FA07. Sekarang kita ubah di switch yang di sini. Kita kita langsung aja buka interface FA05 ya. Oke, setelah itu kita switch port terang, switch mode terang, identifier terang is auto. Oh, ini karena apa namanya, ada uh, apa sih namanya switch yang support, ada dua itu, pokoknya antara support atau enggak dalam ada dua mode seperti itu, ada mode 8 berapa sama LC apa gitu saya lupa. Pokok intinya pada intinya itu, nih kalau gini kita perlu deklarkan kita mau gunakan mode yang mana. So kita klik switch port terang terang and encapsulation lg. Invalid input.
So interface terang. Oke, L5 udah masuk ke mode terangnya. Ternyata dia itu bukan L tapi 1. Setelah itu kita coba kirim pesan antara ini. Oke, ya sukses. Oke, saya delete dulu biar enak ngeliatnya. Kita antara pilihan 10 dulu. Oke, sukses dari pilihan 20. Oke, sukses. Oke, telah sukses pada penambahan perangkat ini. Oke, di sini kita akan membahas tentang DTP. Langsung aja kita praktek ke menggunakan DTP itu sendiri. Pertama kita lihat dulu. So kita masuk ke enable dulu. So interface 05 switch start. Oke, di sini kita bisa lihat administratifnya itu terang, operasionalnya telah modenya terang. Nah, di sini dia sudah terang. Oke, kita lihat untuk yang satunya juga. Ya, so, so terdapat 05 switch off. Dia mode terang juga. Nah, untuk di situ sama-sama terang. Coba kita ubah ini ke dynamic. Kita dari setelah itu kita di 05. Setelah itu kita switch part mode dynamic desirable. Ini desirable ini istilah mengajak menjadi terang. Dia istilahnya mengajak untuk menjadi terang. Silent protocol interface fase 5 change state to up. Nah, seperti itu. Kita lihat lainnya do so interface FA05 switch port. Nah, di sini administratifnya modenya sudah di mode dynamic desirable. Nah, setelah itu dari mode desirable kita berubah yang satunya menjadi auto. Desirable ketemu auto itu dia. Oke, kita enable kan itu kita PA05 itu kita take switch port
mode dynamic auto. Dia sudah berubah menjadi auto. Kita history to show the 5 sweet spot. Di sini sudah dinamiknya auto. Kita rubah. Kita lihat di sini juga sudah dia seriable. Kemudian aktif terang. Dan di sini kita coba untuk kirim pesan. Dia masih sukses. Fail. Cari fail. Tadi kenapa? Karena di sini modenya akses. Sorry, mode dynamic auto terang. Di sini adalah untuk merubah mode yang digunakan. Seperti itu. Oke, di sini kita akan masuk ke bagian native VLAN. Nah, itu langsung aja lah ke prakteknya tanpa basa-basi. Sore udah capek banget. Sore juga udah mulai habis. Tambahin aja PC baru di sini dan PC baru di sini. Terus itu kita tambahin kabel. Aja masukin IP-nya. Asal 192.168.100. Dan 100 ke Mbak, kita kirim pesan bisa nggak sini ke sini. Fail, kenapa fail? Karena tadi kita pakai namanya terang load, jadi nggak bisa. Coba kita cek. Ya, ya native allowed terang. Baru Pak kita kita to so di sini kita menggunakan pilihan berapa? Pilihan 7. Oke, pilihan 7 sudah berada di pilihan 7 dan pilihan 8. Cek untuk pilihan 7 tadi, pilihan 7 berada di natif 1. Oke, sudah aman. Untuk sini kita
Oke. Pilihan 8 juga udah di notif satu. Oke. Setelah itu kita kemudian buka ini interface. Komen korup. Ini kita coba user dan create ke user interface trunk. Oke, di sini udah final allowance-nya itu udah 10, 10, 20, 30, jadi kita tambahin aja gitu. For yang oh sorry, add-nya belum. Support, streetport drone allowed film add selang spot drone allowed add. Iya gitu langsung. Ah, iya 5, 5, 5. Oke, kita buka spot drone add to sorry typo. Oke, sudah kita do so tes. Nah, sudah ditambah film satu, lalu kita yang satunya juga tes apa 5 spot drone terang
Lower Finland atau kan salah dan di song interface Finland wrong. Udah, kita baru bisa kirim pesan. Kirim celah ping ke sini. Nah, ini nggak bisa karena dia mau mengenali terlebih dahulu. Sukses. Nah, di sini kita mau lihat dia tidak akan melewati term ini karena dia sifatnya natif. Kita bisa lihat di mana? Kita lihat menggunakan simulator, simulation, sorry. Kirim dari sini ke sini. Mungkin kita hapus dulu deh. Sama lagi ini dari sini ke sini. CP-nya di sini tidak ada tag-nya. Kita move lagi dari switch 14 ke switch 0 dia masih tidak tag kan. Nah, dia tidak tag kenapa? Karena dia sifatnya natif. Sampai diterima pun dia tidak tag. Oh, ini adalah natif. Apa bedanya dengan yang terang ya? Bukan natif. Misal kita kirim pesan dari PC yang 0 ke ini. Ini. Nah, sini dari switch, mengirim ke switch, saya mengirim ke switch 1. Nah, di sini bakal dia ada namanya Nah, di sini dia ada tag. Nah, ini karena kenapa dia pakai tag .t1 key ini karena dia bukan natif. Oke, cukup segitu memang perbedaan natif dan bukan natif. Jadi pada ini saya akan melakukan penggantian VLAN atau penggantian natif VLAN. Untuk penggantian natif VLAN sendiri, pertama kita diatur terlebih dahulu untuk natif VLAN-nya. Natif VLAN itu 1. Nah, jadi kita ubah ke 20 misalkan. Kita buat switch port terang natif LAN 20. Kita buka kan, itu ada peringatan. Ini peringatan untuk KPSN membuat 20. Ini maksudnya blocking pas ini untuk tujuannya untuk switch satunya juga menggunakan merubahnya film jadi film 20. Kita duso teh. Nah, di sini udah VLAN-nya 20, nanti VLAN-nya 20 kita rubah juga di switch satunya. Sama di sini kita klik switch port natif. Sorry, terang natif. Salah switch kah?
Kita rubah juga di satunya. Oke, switch. Nah, switch port terang aktif VLAN 20. Kita SW terang itu SW terang itu show interface terang. Sini VLAN-nya sudah 20 juga untuk di FA05 nya. Di FA05 yang masih satu itu di bagian FA07 nya. Jadi kita coba untuk kirim pesan. Sukses. Jadi kita simulatornya tadi simulation dari sini ke sini, tuh dia tidak ada tagnya. Sampai akhir pun kita cobain aja. Dia tidak akan ada tagnya. Oke, 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 cukup sekian video kali ini dari saya. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Dari saya, terima kasih.